Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Roro Ayu Widuri dengan NPM 2171020148 dan rekan saya di sini yaitu Dela Apriliana dengan NPM 2171020058. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan visualisasi data. Definisi data. Data dapat dianggap sebagai kumpulan fakta, informasi, atau nilai yang direkam dan diorganisir untuk analisis lebih lanjut. Data dapat mewakili berbagai bentuk, mulai dari angka statistik, teks, gambar, hingga suara. Sumber data melibatkan berbagai platform dan media, termasuk rekam digital, survei sensor, dan masih banyak lainnya. Penting untuk memahami bahwa data sendiri memiliki nilai tersembunyi, dan melalui analisis yang tepat, kita dapat mengungkap pola, hubungan, dan wawasan yang dapat membimbing keputusan. Analisis dan visualisasi data. Analisis data adalah proses menganalisis, membersihkan, dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang informasi yang terkandung di dalamnya. Proses ini melibatkan pengguna berbagai teknik statistik, matematika, dan algoritma untuk mengungkap pola atau tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Visualisasi data di sisi lain merupakan teknik untuk menggambarkan informasi secara grafis dengan menyajikan data dalam bentuk grafik atau bagan. Visualisasi data memudahkan pemahaman dan interpretasi. Ini dapat mencakup diagram batang, diagram garis, peta panas, dan masih banyak lainnya, tergantung pada sifat data yang akan dipahami. Selanjutnya ada box plot. Salah satu alat yang berguna dalam analisis dan visualisasi data adalah box plot atau diagram kotak. Box plot memberikan gambaran visual tentang sebaran data dan membantu mengidentifikasikan statistik deskriptif kunci seperti kuartil, rentan interkuartil, dan pencilan atau outlier. Dengan menyajikan informasi ini dalam bentuk diagram kotak, box plot mempermudah pemahaman tentang distribusi data dan melibatkan perbandingan antar kelompok atau kategori. Analisis hipotesis. Analisis hipotesis merupakan serangkaian langkah yang dijalankan untuk mengeksplorasi kebenaran atau validasi suatu asumsi atau proposi yang diajukan. Proses ini mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data guna menentukan apakah terdapat bukti yang mendukung atau mengolah hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam ranah ilmiah, analisis hipotesis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari metode ilmiah. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1, diberikan data jumlah penumpang Trans Lampung yang berangkat dari titik poin ITERA pada 11 kali keberangkatan. Datanya bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu buatlah box plot untuk data di atas. Yang kedua, soal kedua adalah apakah ada observasi luar atau outlier? Jawabannya, berdasarkan sebaran data tersebut, tidak ada observasi luar atau outlier dalam data dikarenakan datanya terfokus di sekitar median dengan rentang yang relatif terbatas. Pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan box plot, bagaimana untuk sebaran datanya? Berdasarkan sebaran data tersebut, dapat disimpulkan bahwa data cenderung mengelompok ke bawah yang menunjukkan sekitar 75% keberangkatan penumpang berjumlah kurang dari 42 orang, sedangkan sisanya berjumlah lebih dari 42 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya yaitu berikut adalah data hasil pengukuran waktu yang dibutuhkan seorang pengrajin untuk menyelesaikan kerajinan yang ia buat. Terdapat 15 sampel kerajinan sebagai berikut, dengan tingkat signifikan yaitu 5% dan diasumsikan diambil dari distribusi normal. Apakah dapat diterima bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pengrajin adalah 3 jam? Dengan melihat box plot dari data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentan antara sekitar 32 hingga 41. Dengan nilai 1 signifikannya sebagai outlier di atas nilai 41. Dalam kasus ini mencoba menguji hipotesis terkait dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan.
oleh pengrajin dengan menggunakan sampel data yang diberikan. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengrajin adalah 3 jam. Mu sama dengan 3 jam. H1, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengrajin tidak sama dengan 3 jam atau mu sama dengan 3 jam. Selanjutnya, langkah analisis. Menggunakan tingkat signifikan yaitu 5%. Menghitung nilai Z-score dengan formula Z sama dengan X bar dikurang mu, di mana X bar adalah rata-rata sampel dan mu adalah rata-rata populasi yang diajukan dalam H0. Adalah standar deviasi populasi dan N adalah jumlah sampel. Jika nilai Z-score berada di luar batas kritis, menyimpang lebih jauh dari nilai kritis yang ditentukan pada distribusi normal untuk tingkat signifikan yang diinginkan, kita menolak H0. Pengecekan nilai kritis karena A-nya sama dengan 5% dan diasumsikan distribusi normal menggunakan Z-table untuk perangkat lunak statistik untuk menemukan nilai kritis yang sesuai dengan A/2 atau min 1,96 dan 1,96 pada tingkat signifikan 5%. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Setelah menghitung Z-score, jika nilai Z-score yang dihitung berada di luar batas kritis yaitu min 1,96 dan 1,96, maka kita akan menolak H0. Dalam hal ini, kita menggunakan nilai Z-score yang dihitung dari data yang ada untuk menentukan apakah H0 dapat ditolak atau tidak. Jika nilai Z-score yang dihitung lebih besar dari 1,96 atau lebih kecil dari 1,96, kita akan menolak H0 dan menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menolak asumsi bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengrajin adalah 3 jam. Perlu dicatat bahwa dalam analisis kita menggunakan asumsi bahwa sampel diambil dari distribusi normal. Dan kita juga menggunakan standar deviasi populasi yang diketahui, yang tidak mungkin tidak selalu berlaku dalam situasi praktis sebenarnya. Berikutnya, saya akan membahas pembahasan yang ketiga dari segi keeratan hubungan antara peubah atau korelasi hubungan antara peubah X5 dan X1 adalah korelasi positif yang cukup besar terlihat dari masing-masing vektor ketika peubah tersebut membentuk sudut lancip. Hal yang sama juga berlaku antara peubah X4 dan 10, tetapi ketika peubah tersebut memiliki korelasi yang cukup kecil terhadap peubah 11 dan 7 karena membentuk sudut hampir mendekati 90 derajat. Dari segi keragaman yang dimiliki setiap peubah X2, X5, dan X1 memiliki keragaman yang cukup besar, dibuktikan dengan panjang vektor yang dimiliki oleh peubah tersebut dalam grafik biplot. Sedangkan peubah X4 memiliki keragaman yang lebih kecil karena memiliki panjang vektor yang lebih pendek. Bahkan peubah X3 dan 9 memiliki panjang vektor yang sangat pendek mendekati titik koordinat 0,0, menandakan ragam dari kedua peubah tersebut sangatlah kecil. Kemudian, berdasarkan kedekatan posisi antara objek dan posisi objek terhadap arah vektor, setiap peubah pada grafik biplot objek amatan dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, X3, X2, desa 9, dan 10 mengalami jumlah angka kelahiran dan penduduk tertinggi. Yang kedua, X1, X5, desa 11, dan 7, karakteristik kelompok ini cenderung memiliki angka melek dan pendapatan yang tinggi. Yang ketiga, karakteristik kelompok 6, 3, 1 memiliki nilai di bawah rata-rata hampir di semua peubah, bahkan jauh di bawah objek-objek lainnya. Bisa dikatakan kelompok ini adalah kelompok desa terendah karena jauh di bawah rata-rata desa lainnya. Begitupun dengan kelompok 4, 2, 5, dan 8
memiliki nilai di atas rata-rata untuk semua peubah, bahkan jauh mengungguli objek-objek lainnya. Di beberapa peubah bahkan jauh di bawah. Bisa dikatakan kelompok ini kelompok desa terendah karena jauh di bawah rata-rata desa lainnya. Kemudian ada sintak. Yang pertama ini adalah sintak untuk box plot, yang kedua adalah sintak untuk uji hipotesis, kemudian selanjutnya adalah sintak untuk analisis biplot. Bisa dicoba di RStudio sini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari box plot, yaitu berdasarkan sebaran data jumlah penumpang Trans Lampung yang berangkat dari titik poin Itera ada 11 kali keberangkatan, tidak ada observasi luar atau outlier dalam data dikarenakan datanya terfokus pada median di sekitaran nilai 35. Dengan rentan yang relatif terbatas, pada gambar data cenderung mengelompok ke bawah yang menunjukkan sekitar lebih dari 75% keberangkatan penumpang itu berjumlah dari 42 orang, sedangkan sisanya berjumlah lebih dari 42 orang. Kemudian untuk kesimpulan dari uji hipotesis, yaitu saat menggunakan uji hipotesis, pada dataset kedua dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai Z, yaitu 0,79, tidak melewati batas kritis, yaitu min 1,96 dan 1,96. Ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak H0 yang menyatakan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pengrajin sama dengan 3 jam. Yang terakhir adalah analisis biplot. Pada analisis biplot dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kontribusi variabel dan observasi terhadap variasi dalam data. Variabel-variabel yang memiliki vektor arah yang serupa cenderung berkolerasi positif, sementara variabel yang memiliki vektor arah yang berlawanan cenderung berkolerasi negatif. Observasi yang dekat dalam biplot memiliki pola pengamatan yang serupa, yaitu min 1,96 dan 1,96. Ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak H0 yang menyatakan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pengrajin sama dengan 3 jam. Yang terakhir adalah analisis biplot. Pada analisis biplot dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kontribusi variabel dan observasi terhadap variasi dalam data. Variabel-variabel yang memiliki vektor arah yang serupa cenderung berkolerasi positif, sementara variabel yang memiliki vektor arah yang berlawanan cenderung berkolerasi negatif. Observasi yang dekat dalam biplot memiliki pola pengamatan yang serupa. Cukup sekian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.